Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan Namo Buddhaya. Permisa yang saya kasihi, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi wawasan dengan judul Beragama berdasarkan Sabda Alam Pulau Bali supaya alam ini harmonis. Pemirsa sekalian yang saya kasihi, saya berbagi wawasan seperti ini itu mengingat kondisi alam. Kalau saya perhatikan dewasa ini kurang begitu harmonis ya. Kalau dalam istilah Bali, jagati tusing landuh. Nah, tanda-tandanya kita ketahui bersama cuaca itu amat buruk dewasa ini ya. Hujan turun, tidak kenal musim. Tentu kalau hujan turun yang tak kenal musim itu yang paling pertama terkena dampaknya adalah para petani. Nah, hal itu karena dari hujan turun yang tak kenal musim itu memungkinkan lahan pertanian keasamannya meningkat ya. Nah, ketika keasaman lahan pertanian meningkat, tentu saja penyakit tanaman itu tumbuh subur. Penyakit jamur ya. Orang Bali bilang ada upas, kena upas apa namanya itu? Damu lengis gitu ya. Nah, ini akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman itu kerdil, penyakitan, sehingga hasil panen jadi menurun, merosot. Nah, inilah mengakibatkan petani yang mengandalkan perekonomian dari sektor pertanian itu terkena dampak. Nah, itu sebagai pertanda jagate tusing landuh, alam itu kurang harmonis ya. Demikian juga suhu di siang hari sebagai akibat pemanasan global terasa menyengat. Angin juga berhembus memberikan badai bencana seperti adanya angin topan, angin puting beliung. Nah, itu kan mengakibatkan bencana bagi kita manusia. Kebetulan kalau kita punya rumah dilanda badai topan sudah diterbangkan, itu banyak jadinya kita terkena ya, jadi korban lagi, korban angin, korban bencana, kemudian bencana alam di mana-mana, wabah penyakit dan juga hama di pertanian itu membludak. Nah, itu sebagai pertanda alam ini tidak harmonis, kurang bersahaja ya. Jadi alam ini tidak bersahabat dengan manusia. Mungkin karena kita sebagai manusia terlalu bangga dengan dosa-dosa, kan begitu. Lirik lagu dari lagunya Ebit GAD kan gitu ya. Nah, sehubungan dengan itu, supaya alam kembali harmonis atau jagat dilanduh, kiranya kita berusaha mencoba beragama berdasarkan sabda alam. Salah satunya adalah sabda alam Pulau Bali. Siapa tahu dengan cara ini alam ini bisa harmonis, jagat dilanduh, atau alam itu kembali bisa bersahabat dengan kehidupan kita sebagai manusia. Para pemirsa sekalian yang saya kasihi, menurut pemikiran saya, pengamatan saya, alam ini merupakan alamat ya. Alam, alamat, alami atau alamiah. Nah, karena alam bersifat alami, demi suatu perubahan sekiranya kita juga beragama yang alami-alami saja gitu ya. Nah, karena apa saya katakan demikian? Dewasa ini urusan agama itu kadang-kadang banyak dicampuri oleh pemikiran kita yang di zaman modern kan dibilang zaman kali dalam istilah Hindunya. Kali artinya gelap, zaman gelap, karena pikiran kita yang gelap kebanyakan. Kalau pemikiran kita yang gelap mempengaruhi urusan agama itu tidak begitu murni, kurang alami. Karena itulah
kita berusaha kembali beragama secara alami. Nah, para pemirsa, sebelum saya menyampaikan bagaimana beragama yang sifatnya alami sesuai dengan sabda alam Pulau Bali, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan tentang bentuk sketsa dari Pulau Bali. Nah, Pulau Bali itu memiliki bentuk sketsa alam berupa ayam jago ya. Ayam jago telanjang tanpa bulu. Ayam jago yang dimaksudnya adalah ayam yang dipakai sabung ayam. Dalam sketsa ini ayam jagonya telanjang, tak ada bulunya, dengan senjata taji di kakinya, yaitu pulau serangan itu sebagai tajinya. Kalau dalam sabung ayam itu dikasih taji di kakinya, tentu kakinya itu dipakai untuk melakukan serangan pada saat bertarung ya, menyerang lawan. Nah, ini kata Bali ya, Pulau Bali ya. Dari namanya ini, kalau tidak salah pernah saya tanyakan pada orang yang ahli dalam bahasa Sanskerta, Bali artinya tak terkalahkan. Nah, arti kata tak terkalahkan ini dari kata Bali itu sekiranya ada hubungannya dengan bentuk ayam jago, kan dipakai bertarung. Nah, kalau ayam itu bertarung atau ayam itu mau bertarung, tentu ayam itu berprinsip ya, atau merasa diri tak terkalahkan. Nah, sama halnya dengan diri kita dalam kehidupan ini, mungkin kita bertarung, bertengkar, kita mau bertengkar tentu karena kita merasa tak terkalahkan. Walaupun ujung-ujungnya pasti ada yang menang, ada yang kalah. Kalau tidak kita yang menang, orang lain yang menang, dan tentu kita jadi orang yang kalah. Nah, dihubungkan dengan arti kata Bali tak terkalahkan. Nah, itu kata ayam tuh setiap hurufnya saya panjangkan menjadi aku yakin akan menang. Kan demikian ya, kalau orang bertarung itu pasti demikian, aku yakin akan menang. Nah, dalam bahasa Jawa ayam kan disebut dengan pitik. Pitik itu menunjukkan politik. Nah, orang-orang yang terjun ke dunia politik itu pun kebanyakan berprinsip aku yakin akan menang, merasa diri tak terkalahkan. Dalam bahasa Bali ayam kan disebut dengan siap. Nah, dalam hal ini terjun ke dunia politik kan tentu semua orang itu harus punya persiapan, siap materi, siap mental, siap keilmuan, siap segalanya lah kalau kita terjun ke dunia politik. Nah, itu dari segi arti kata saya hubungkan dengan bentuk sketsa ayam itu. Nah, sekarang dihubungkan dengan masalah keyakinan di dalam beragama. Ini sabda dari Pulau Bali itu pertama ditunjukkan oleh kepanjangan kata Bali, yaitu bangkit laksanakan ibadah. Nah, siap menunjukkan siap siaga kita ya. Kita harus bangkit laksanakan ibadah, yaitu ibadah itu kewajiban agama. Contohnya sembahyang, ingat Tuhan, meditasi, berpuasa, beryadnya, bersedekah, medanu punio, itu merupakan bagian dari kegiatan ibadah. Dan juga demikian juga kegiatan sosial kemasyarakatan itu. Nah, demi adanya suatu perubahan, kita semua harus bangkit laksanakan ibadah. Kita harus siap siaga. Kita tidak boleh terkalahkan, kan gitu arti kata balik, tidak terkalahkan dengan hal-hal yang bersifat, kata ayam dibalik menjadi hal-hal yang bersifat maya, duniawi, pekerjaan, jabatan, itu semua maya. Nah, supaya ada perubahan, bila waktunya, misalnya pagi, sore, itu waktunya untuk menjalankan kewajiban ibadah agama, yaitu sembahyang, kita harus ingat sembahyang. Sore atau Islam 5 waktu silahkan, jangan sampai dikalahkan oleh sesuatu hal yang bersifat maya, yang tidak kekal, yang duniawi, sampai kita tidak melakukan ibadah agama. Kemudian tentang tata cara atau ibadah agama yang paling utama yang perlu dijalani oleh seluruh umat manusia, itu ditunjukkan oleh
pesan dari Pulau Serangan ya. Pulau Serangan itu berbentuk sketsa taji. Nah, taji ini punya kepanjangan taat japa intinya. Taat japa, japa artinya ingat mantra berulang-ulang. Satu mantra ya, jangan banyak mantra. Satu mantra aja itu diulang-ulang sebanyak mungkin. Bisa pegang tasbih atau japa malah putar-putar satu putaran. Kalau bisanya sampai ya sebanyak-banyaknya lah. Nah ini japa dalam istilah Islam itu kalau tidak salah itu zikir. Zikir, kita harus berzikir. Nah ketika kita berjapa atau berzikir, nah kita sudah melakukan serangan namanya. Serangan ya. Kita melakukan serangan pada 6 musuh di dalam diri kita sebagai manusia. Di dalam diri ada musuh kok. Dalam istilah Hindu disebut dengan 1006 musuh. Nah musuh yang pertama yang sebagai induk dari kelima musuh lainnya itu disebut dengan kama ya. Kama artinya keinginan. Ini musuh yang pertama adalah keinginan kita. Keinginan kita sering menjerumuskan kita ke jalan adharma atau jalan kebatilan, ke perbuatan-perbuatan yang tidak beretika, perilaku yang senonoh, maksiat, itu semua digerakkan oleh keinginan. Ini musuh pertama yang perlu diserang dengan senjata taji, japa mantra dan zikir sebanyak mungkin ya. Seperti ayam melakukan serangan itu kan berulang-ulang kali dalam bertarung. Pada saat istilah Balinya itu matajen itu. Tak, demikian pula kita untuk menyerang musuh kita yang ada dalam diri, yaitu keinginan kita atau sang yang kamu, itu harus berjapa, berulang-ulang kita mengucapkan mantra. Contohnya mantra Gayatri diulang-ulang atau mantra Om Namah Siwa diulang-ulang. Kalau di Islam silakan Allah, Allah itu silakan, itu sebutannya masing-masing. Semua itu laksana senjata taji berguna untuk menyerang musuh kita yang ada dalam diri. Kemudian dari keinginan itu kan biasanya kita menjadi pribadi yang loba. Loba artinya serakah. Nah kalau kita tidak menyerang ini, kita jadi orang serakah. Kalau kita duduk di pemerintahan yang berhubungan dengan politik artinya urusan kenegaraan, di semua orang-orang yang duduk jadi pegawai negeri itu orang-orang yang ada dalam lingkup politik, orang-orang yang ikut mengurusi negara. Nah kalau kita jadi pribadi yang duduk di pemerintahan, di urusan politik, kalau sifat loba dibiarkan, itulah yang menyebabkan kita jadi orang yang suka korupsi, kan demikian. Nah supaya sifat-sifat itu tidak mempengaruhi kepribadian kita, kita harus serang. Kita harus serang. Kemudian dari sifat loba muncul amarah. Kalau cita-cita kita, kemauan kita tidak tercapai, banyak yang ada yang mengalami, pasti kita marah-marah kita. Kemudian kita mabuk-mabukan, disebut dengan mada, itu bahasa Sanskertanya ya. Mada itu mabuk, itu bagian musuh dari dalam diri kita. Misalnya kalau kita sudah berhasil jadi penguasa, punya harta banyak, sukses di bidang bisnis, nah itu mungkin kita jadi mabuk dengan harta benda, mabuk kekuasaan, kan demikian. Dan juga mabuk minuman keras, mabuk-mabukan, itu kan berawal dari keinginan, itu musuh dalam diri kita yang perlu dilawan dengan tajinya japa mantra. Nah habis mabuk kita bingung, jadi orang bingung sudah, dalam bahasa Sanskerta moha. Ini kalau sudah bingung itu tandanya kita sudah makan buah si malakama namanya. Kalau dimakan mati ayah, tak dimakan mati bibi, itu namanya kebingungan. Malah noda kama, keingin dinodai oleh sang yang kamu. Nodanya berupa memori, berupa kenangan, terlalu full di pikiran. Banyak memori akibat dari noda yang disisakan oleh sang yang kamu di pikiran bawah sadar. Itu menyebabkan kebingungan. Kenapa? Ada kandungan guna tamas di dalam pikiran, di dalam memori itu.
Setiap memori, setiap kenangan itu ada guna tamasnya. Nah itu kalau sudah menumpuk terlalu banyak di alam pikiran bawah sadar, membuat kita jadi orang bingung-bingungan. Daripadanya memungkinkan tumbuh sifat iri hati yang disebut dengan matsarya. Nah musuh inilah yang perlu diserang. Ini makna dari pulau serangan. Kita berperang ke dalam diri kita, bukan berperang keluar. Ini kalau kita berpegang di jalan agama. Nah, ketika kita melakukan ibadah dengan berjapa mantra, mungkin saja karena banyak orang yang tidak paham, hidup kita akan ditelanjangi, dibuli. Ini makna dari bentuk Pulau Bali itu telanjang. Ditelanjangi kita. Kita harus siap. Nah, orang-orang yang menelanjangi itu ditunjukkan oleh sabda alam Pulau Menjangan, gitu ya. Pulau Menjangan ada di ujung utara Pulau Bali. Dekat Buleleng sana ada Pulau Menjangan. Pulaunya kecil banget. Ini Menjangan, Pulau Menjangan ini banyak dihuni oleh kawanan menjangan atau rusa sebagai nama lain. Kalau di Sulawesi, rusanya di bagian Sulawesi Selatan, di daerah Luhut Timur itu menurut bahasa sana rusa itu disebut dengan jongah. Nah ini rusa dengan tanduk yang bercabang-cabang itu melambangkan pikiran rusak ya. Pikiran rusak yang membuat mental kita jadi rusak ya. Nah pikiran rusak itu diakibatkan oleh berbagai keinginan ya. Di dalam pikiran kita, keinginan itu tumbuh dibiarkan begitu saja. Apa keinginan kita dituruti, mau mabuk, mau minum, mau main selingkuhan, dituruti aja asal ada kemampuan. Itu tanda-tanda dari mental rusak, pikiran bercabang-cabang ya. Itu dikarenakan tidak mau berjapa. Dengan berjapa itu japa dilaksanakan tadi akan memangkas keinginan kita sehingga pikiran kita jadi lurus. Nah itu mental rusak kayak demikian. Nah mental rusak ini yang suka melakukan dengan sifat sesuai dengan kepanjangan kata menjangan, yaitu menelanjangi kesenangannya, membuli. Pokoknya temannya yang taat ibadah dengan berjapa mantra dibuli, diledeki, dipermainkan, dianggap tidak benar. Itu karena pikiran sudah rusak, memandang salah. Dan itu kata menjangan dipanjangkan juga menjadi mencoba japa mantra jangan. Nah itu kalau mental rusak, melihat kita berjapa mantra, apalagi di Bali kan awam itu tradisi berjapa itu. Ditelanjangi kita, dibilang jangan, tidak boleh. Itu bukan adat kita kok, seperti agama Islam gitu. Maklum karena pikiran orang rusak. Jadi kita yang paham, yang mengerti harus mengalah. Seperti kita ketahui, Pulau Menjangan itu kan bentuknya kecil. Jadi mental rusak itu pemikirannya tentang agama itu bagaikan kekanak-kanakan. Karena mereka yang mental rusak kekanak-kanakan, kita yang mengerti, walaupun kita punya usia kecil, kalau kita mengerti berarti kita lebih dewasa pemahaman tentang agama. Nah kita yang dewasa pemahaman tentang agama harus mengalah walaupun mereka itu kelihatan secara fisik tua gitu ya. Kita harus mengalah, jangan melawan, harus siap ditelanjangi. Itu makna siap telanjang ya. Nah para pemirsa sekalian yang saya kasihi, kalau dari segi keyakinan, kalau orang sudah bermental rusak, pikiran rusak, dikasih tutur kan tidak nyambung. Maka dari itu keyakinan yang pas bagi orang yang mental rusak itu ditunjukkan oleh kepanjangan setiap huruf dari kata rusak. Rajin upacara sebagai adat istiadat. Nah itu untuk mental yang rusak, tidak bisa dituturi, tidak mau dituturi gitu ya.
Tanduk bercabang, kan begitu ya. Rusa itu tanduknya bercabang. Berani, tanduk itu tidak mau tunduk pada ajaran agama ya. Tak mau tunduk ibadah. Dan itu bercabang, berani cakap membangkang dia. Berani menentang kita. Orang-orang yang paham, apalagi seperti saya kan orang tidak punya power di masyarakat. Berani mereka cakap membangkang gitu ya. Cakap ngeyelnya gitu ya. Apa namanya kalau istilah Bali? Cakap meboyo, ngewerin, nyampain gitu ya. Nah, kehidupan yang bermental rusa itu ya sesuai kebanyakan kata Rusia dalam kehidupannya, rusa itu rupiah saja di pikirannya. Bercabang-cabang berbagai cabang-cabang usaha dah. Rupiah aja sehingga tidak ada waktu untuk sembahyang, mau dengarkan ceramah agama, tidak ada waktu. Jadi kalau sudah demikian, apa yang ditahu? Ya tahunya bikin upacara yang gampang-gampangan jadinya. Sudah habis upacara ya sudah, begitu aja. Imbas dari kalau masyarakat kebanyakan bermental rusa, ya ini cuaca jadi rusak. Nah kebetulan sebagai orang kecil, sebagai petani ya kena juga. Karena cuaca rusak kan terdampak jadinya petani ya. Nah itu, jadi pikiran yang rusak itu membawa imbas cuaca jadi rusak. Itu menurut pemahaman saya. Pemirsa, tentang mental rusak itu banyak sekali punya ciri sesuai dengan kebanyakan kata rusak. Rusak, ya rusak-rusakan gitu. Nah gitu kalau duduk jadi pejabat, rusak dipanjangkan menjadi korupsi saja. Nah gitu rusak buruk sangka. Ada teman yang berjapa menyanyikan nama Tuhan sudah buruk sangka. Waduh. Nah karena kebanyakan bermental rusak, kita serba salah jadinya. Nah karena kita mungkin yang bangkit laksanakan ibadah dengan cara berjapa mantra jumlahnya sedikit, kalau kita mau melawan kan jadi ribut jadinya, jadi heboh. Nah karena itu kita serahkan kepada alam. Alam nanti akan membalasnya dengan memberikan cuaca yang rusak. Kalau sudah cuaca rusak, yang merasakan kan semuanya, tidak satu dua. Termasuk orang taat ibadah juga. Kan jumlahnya segelintir. Yang segelintir tidak punya pengaruh. Kena juga, seperti saya kena, terdampak juga. Mau diapa? Sudah kena alam akibat pemikiran manusia yang kebanyakan rusak. Nah rusak juga punya kepanjangan. Rusak itu memburu kesaktian. Wah, kesaktian aja diburu. Orang belajar agama dia kesaktian, dia belajar. Semakin tinggilah egonya, bagaikan tanduk kepala yang tinggi karena ada tanduknya. Tinggi kepala egois karena merasa sakti, siapa yang berani. Wah, kita yang belajar agama tidak boleh tinggi kepala. Kalau ada orang beragama masih meninggikan bahwa saya paling benar, itu masih tergolong mental rusak. Nah ini yang menyebabkan agama itu jadi pertarungan. Karena sama rusaknya, jadilah rusak-rusakan. Nah itu. Nah rusak juga punya kepanjangan rusak sarafnya. Saraf jadi rusak kalau pikiran kita dibiarkan bercabang-cabang, tidak pernah berjapa. Maka banyak orang yang mengeluh, saya sering sakit kepala. Itu karena saraf sudah rusak kok. Dulu sebelum banyak pikiran, belum banyak tanggung jawab, tenang-tenang aja. Setelah banyak beban tanggung jawab, apalagi udah berkeluarga, bisnisnya banyak, ujung-ujung karena tak tahan sakit kepala. Itu sebagai pertanda saraf rusak. Itu bisa diatasi, dikurangi dengan berjapa mantra. Japa mantra laksana taji, memotong keinginan kita yang banyak-banyak itu, cabang-cabang keinginan, biar pikiran lurus. Nanti sarafnya tidak terlalu sakit nantinya. Dan gitu rusak punya kepanjangan kurus sakit-sakitan. Nah fisik kita jadi kurus, lalu sakit-sakitan. Itu akibat dari pikiran yang rusak dibiarkan saja. Nah Bapak Ibu sekalian,
Dalam bahasa Luwuknya itu, saya kan tinggal di Luwuk Timur, rusa kan disebut dengan jonga. Jonga punya kepanjangan jorok pongah. Di omongan kita jorok-jorok, kotor-kotor, dengan sikap pongah, tidak punya rasa malu, senang dah kita beramai-ramai. Nah ini, mental-mental rusak seperti ini itu membawa imbas cuaca rusak jadinya. Nah kemudian kan di bagian bawah Pulau Bali ada Pulau Nusa, itu berbentuk sketsa kotoran ayam atau tahi ayam. Nah tahi punya kepanjangan tahiro ibadah. Kalau tajinya itu taat jaba, intinya bisa juga dipanjangkan menjadi taji itu tanggung jawab ibadah. Jadi lawan dari tanggung jawab ibadah dengan cara taat perjapa mantra, intinya adalah tahiro ibadah. Tahi itu kan kotoran. Kalau kita tahiro ibadah, pikiran kita yang kotor. Bagikan udang menaruh kotoran di kepala. Udang punya kepanjangan uang doang dipandang, kan begitu. Bungkuk-bungkuk pikiran tajam untuk mengintip uang, mata kita melotot urusan uang, urusan duniawi, kan gitu ya. Baru kata Nusa saya panjangkan jadi nafsu saja dituruti. Jadi kalau sudah nafsu saja, nafsu kerja, nafsu makan, nafsu main, nafsu yang lain-lainnya dituruti, membuat kita jadi orang tak hero ibadah, sehingga kita jadi pribadi bermental tahi yang pikiran kotor. Dari pikiran kotor membawa imbas alam ini kotor. Kalau sebagian besar kita punya pikiran kotor, tak hero ibadah, tentu alam ini jadi kotor. Tidak ada kesuciannya, sehingga daripadanya membuat banyak kuman-kuman penyakit tumbuh subur. Jadi banyaknya wabah penyakit di alam semesta itu akibat alam kotor, karena kena imbas pikiran manusia kebanyakan kotor karena tak hero ibadah. Kemudian penida punya makna penuh ide-ide daki ya. Kalau pikiran kita kotor, kita jadi penuh dengan ide-ide daki. Dalam pet ya, dalam pikiran kita pet penuh daki. Itu punya makna alam kayak demikian. Nah ini dibutuhkan seorang ratu gede. Ratu gede itu tuan besar yang mas mecaling. Mecaling itu menunjukkan pikiran yang lancip, tajam, karena hasil melakukan yoga, meditasi. Itu lancip, pikiran lancip. Daripadanya mendapatkan sinar suci Tuhan, cemerlang yang bernilai laksana emas, kan demikian mahal. Orang Bali bilang kalau mimpi dapat emas itu sakit. Itu juga kalau kita supaya punya pikiran yang cemerlang itu sakit ya. Banyak ujian, banyak cobaan. Orang memandang gelap. Apa itu? Kan itu mitosnya tentang ratu gede dipandang orang gelap, tubuhnya besar itu ya. Woi. Nah ini tempatnya di penataran, pura penataran. Tugasnya seorang ratu gede memberikan penataran, biar ada mobilisasi, kan ada pura mobil di sana di Nusa gitu ya. Di seorang ratu gede yang punya kemampuan memobilisasi, menggerakkan massa. Supaya apa? Bali bangkit laksanakan ibadah taat japa mantra, intinya gitu ya. Ada di kitab suci ini, Menawar Dharma Sastra ini, petunjuk anjuran untuk berjapa. Halaman berapa nih saya lupa, pokoknya ada ya. Di sini ada kok. Itu bab 2 kitab suci bab kita ini. Lambat saya buka ini, kalau dibuka lama nanti. Bab 2 sloka 101 dan sloka 102 itu. Buka sana ya nanti.
ada anjuran untuk berjapa mantra. Kalau berdasarkan ingatan saya, Sloka 101-nya dalam terjemahan bahasa Indonesia itu bunyinya kurang lebih kayak begini. Hendaknya mereka melakukan japa Gayatri di kala subuh dengan cara sikap berdiri, sore harinya dengan sikap duduk bersila. Nah, itu sloka 1-2-nya bunyinya kurang lebih begini. Mereka yang melakukan japa di kala pagi sungguhnya menghapus dosa yang dilakukan di malam hari, dan yang melakukan japa di sore harinya sungguhnya menghapus dosa yang dilakukan dari pagi sampai siang hari dan sore, kayak demikian. Nah, dosa-dosa yang bisa dihapus adalah noda-noda berupa memori, berupa kenangan di dalam pikiran, itu yang perlu dihapus dengan kegiatan berjapa mantra. Salah satunya mantra Gayatri. Nah, ini menghapus dosa-dosa di dalam pikiran, ada noda-noda, ada malah di dalam pikiran, itu tidak jauh beda dengan HP yang harus di-clear. Kalau memori di HP tidak di-clear, tidak dibersihkan, hidup kita kebanyakan nanti seperti HP yang hang ya. Hang punya kepanjangan, hidupnya beleng-belengan, lengah-lengahan nanti karena full memori ya. Pikiran gelap kotor, bagikan busi kotor. Nanti perapiannya ngecil, dan itu motornya jalannya tidak normal, tidak ada tenaga. Nah, busi di dalam diri kita manusia punya kepanjangan budi suci. Kita punya budi harus disucikan biar perapian di dalam diri, sinar suci Sang Hyang Atma itu membesar, yang berguna untuk pembakaran sari-sari makanan agar dihasilkan tenaga. Kalau budi kita kotor, tidak pernah dibersihin seperti busi kotor, sinar suci Sang Hyang Atma di dalam diri kita mengecil sehingga tenaga tidak dihasilkan. Ini banyak dialami oleh orang-orang tua yang tidak tahu membersihkan budi, tidak mengenal japa mantra ya. Nah, japa mantra itu berguna untuk mengamplas ya, laksana amplas ya. Pada busi itu kan kalau kita membersihkan kita ambil amplas gosok gitu, baru tiup-tiup. Tiup-tiup itu melakukan pranayama, pernapas ini sambil berjapa, sambil menarik nafas, hembuskan nafas, itu berguna untuk membersihkan budi kita ya, yang laksana busi motor. Dengan cara demikian perapiannya kembali normal sehingga pembakaran sari-sari makanan berlangsung sempurna, yang memungkinkan tubuh kita kembali fit, bertenaga gitu. Nah, orang tua yang tidak pernah berjapa, tidak tahu berjapa, itulah seperti motor yang businya kotor, jalannya tersendat-sendat, fisiknya digerakkan seperti menuntun motor mati. Kalau sudah demikian, siapa yang disalahkan? Saya tidak menuntut para pemirsa harus berjapa ya, karena jika dipaksakan, kalau tidak mengerti kan jadi ribut. Nah, ini saya memberikan pengertian aja, itu manfaat berjapa. Nah, saya pernah mengalami kondisi yang terpuruk dulu, tenaga saya loyo, mati bayu, padahal makan, usia masih muda 27 tahun. Nah, akhirnya saya baca-baca kitab suci, keputusannya ya saya melakukan japa mantra pagi, sore, siang gitu ya, sampai 1000 mantra Gayatri dalam sehari. Setelah itu, setelah 2 mingguan, karena saya mencoba bandel gitu menjalaninya, saya merasa tubuh saya ini kembali ringan, enak jadinya, tenaga bangkit, sehingga walaupun kerja berat tidak jadi masalah. Akhirnya tubuh saya kembali seperti Jaran. Jaran kan kuat ya, ngedebrit itu kuat. Nah, Jaran punya pesan japa mantra rutin agar normal gitu. Nah, itu buah pemikiran saya sehubungan dengan ini sabda alam Pulau Bali ya. Nah, ini kalau semua mau menjalani ya silahkan, kalau enggak tetap seperti berkeyakinan sesuai dengan sabda alam Pulau Menjangan yang banyak rusanya. Rusa itu rajin upacara sebagai adat, silakan. Nanti kalau cuaca yang rusak, ya terima aja, karena itu imbas dari pemikiran kita yang kebanyakan rusak.
tidak mau tunduk tanduk, tidak mau tunduk pada ajaran agama, dan gitu bercabang berani cakap membangkang. Ya para pemirsa sekalian, itulah wawasan yang dapat saya bagikan kepada para pemirsa sehubungan dengan sabda alam Pulau Bali sebagai petunjuk dalam beragama yang bersifat alami. Bali bangkit laksanakan ibadah, taji taat japa intinya ya, taat japa mantra intinya, untuk menghapus, untuk mengclear sikir sikat pikiran, sikir agar terang, kita menyikat pikiran intinya, biar pikiran bersih, dari pikiran bersih memancarkan kesucian ke alam semesta. Alam semesta suci, alam harmonis, kita akan merasakan kehidupan ini kembali normal, kan demikian harapan kita bersama. Ya pemirsa, demikian dulu cerita saya tentang sabda alam Pulau Bali. Saya sebagai manusia biasa tentu dalam menyampaikan materi ini tidak luput dari kekurangan, tidak luput dari, pokoknya ya mungkin ada yang salah tentang ucapan kata saya yang tidak berkenan di hati. Saya sebagai manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan Paramasanti, Om Santi 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 Om.